Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Pada saat yang sama, terowongan ruang waktu besar berubah menjadi langit di atas platform kenaikan di Istana Abadi Jiwa Ilahi. Di platform kenaikan, jutaan murid dari alam pemurnian jiwa dari Istana Abadi, menatap terowongan waktu, ekspresi harapan di mata mereka. Di lantai atas, ratusan tetua dari Istana Jiwa Abadi dan lusinan tetua dari Sekte Abadi-Abadi melihat terowongan ruang dan waktu dengan cemas. Hanya Sugeyu dan Ruyan Wuji di kursi yang tampak sangat tenang. Karena hanya dua yang tercela dan tak tahu malu yang tahu bahwa kali ini persidangan medan perang para dewa, keduanya memberi susisi laba-laba darah guntur hitam tingkat keempat. Lengkap itu Obameng dengan kucing guntur Suanyu dari Transendensi tingkat 4. Beri Ruyan Chen unicorn api emas dewasa urutan kelima. Oleh karena itu, Sugeyu dan Ruyan Wuji sombong, dan Tan Yun serta murid Huangfu Shengzong lainnya tidak akan pernah selamat. Di pavilion lain, Tantai Xuanzong, Shen Subing, dan Shen Suzhen, mereka bertiga memiliki janji dan kekhawatiran di mata mereka. Sugeyu mencibir di sudut mulutnya, melihat ke samping ke arah Tantai Xuanzong, Sekte Master Tantai, sebenarnya, kamu dapat membawa dua tetua Guizhong bersamamu sekarang, karena murid Huangfu Shengzong kamu pasti akan mati, kamu bisa tidak menunggu untuk tinggal mereka muncul. Betulkah? Tantai Xuanzong berkata dengan senyum tipis, setelah terowongan ruang waktu dibuka, para murid akan kembali dari medan perang para dewa paling cepat 5 jam, jadi mengapa tidak menunggu 5 jam untuk Master Sekte? Namun, Master Sekte ini berharap kamu masih bisa tertawa saat itu. Di jantung Tantai Xuanzong, dia tidak tahu berapa banyak dari 5.000 murid Huangfu Shengzong yang berpartisipasi dalam persidangan akan bertahan, tetapi dia sangat percaya bahwa Tan Yun akan membawa putrinya kembali hidup-hidup. Hahaha, Sugeyu tersenyum, jika Anda tidak peduli dengan penguasa Tantai, penguasa istana secara alami adalah orang yang tertawa terakhir. Setelah itu, Sugeyu mengangkat gelas anggurnya dan mendentingkan gelasnya dengan senyum Ruyan Wuji. Di pavilion, detak jantung Shen Subing semakin cepat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, Guru, Anda mengatakan bahwa jika Tan Yun tidak menginginkan saya, Anda akan menikah dengan saya atas nama Guru. Anda pasti baik-baik saja. Pada saat ini, Sugeyu di Yulou, menghadap wanita tua dari Istana Abadi di kursi depan, memerintahkan, Penatua kedua, Anda pergi dan memberitahu tetua ketiga, biarkan dia mengundang orang suci untuk bersiap menyambut kembalinya istana saya yang penuh kemenangan. Murid, itu adalah Tuan Istana. Setelah tetua kedua menerima pesanan, dia terbang menjauh dari platform menaik dalam kehampaan. Melihat kepergian tetua kedua, Sugeyu mencibir dalam hatinya, Tan Yun pasti mati selama persidangan medan perang para dewa. Sekarang, biarkan Kiner datang, dan ketika dia tidak menemukan bahwa Tan Yun telah kembali dari medan perang para dewa, dia juga akan. Sudah waktunya untuk menyerah pada Tan Yun. Pada saat yang sama, di sebuah istana, Namong Yukin kehilangan banyak berat badan. Dia berlutut di depan seorang wanita tua berusia 60 tahun dengan bunga pir di wajahnya, memohon, Penatua ketiga, hari ini adalah hari ketika terowongan ruang waktu terbuka. Saya mohon, biarkan saya pergi. Saya ingin pergi ke ascending platform untuk melihat hasil uji coba. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Tan Yun. Berdebar. Ketiga tetua berlutut dengan tergesa-gesa, dan dengan hormat berkata, wanita suci, tolong jangan mempermalukan bawahan Anda lagi. Jika bawahan Anda membiarkan Anda pergi, Raja Istana pasti akan mengeksekusi mereka. Namong Yukin menyeka air matanya dan mendesak, saya berjanji untuk tidak meninggalkan istana. Anda pergi ke ascendan platform sekarang dan bantu saya melihat Tan Yun. Sebelum suara Namong Yukin, tanda di pinggang tetua ketiga sedikit bergetar, suara tetua kedua datang dari dalam tanda, Penatua ketiga, dalam 5 jam lagi, murid pengadilan istana saya juga harus mengikuti para dewa. Medan perang telah kembali, dan penguasa istana telah memerintahkan Anda untuk membawa orang suci itu ke platform kenaikan, siap untuk menyambut kembalinya murid saya dari Istana Abadi. Mendengar ini, Namong Yukin sangat senang, dan terus mendesak ketiga tetua untuk melepaskannya. Ketika tiga tetua memimpin perintah untuk membuka pintu kuil, Namong Yukin mengorbankan pedang terbang, dan pedang kekaisaran menembak ke arah platform menaik. 4 jam kemudian, ketika Namong Yukin Yujian terbang ke bawah di Ascension Platform, itu berubah menjadi penampilan yang dingin. Saya telah melihat orang suci.
Jutaan murid membungkuk dalam-dalam kepada Namong Yukin. Ya, Namong Yukin berkata sedikit, menatap Sugeyu di lantai atas, dan berkata, Tuyer telah melihat guru. Sugeyu tampak serius, Kiner, tolong temani murid istanaku, dan bersiaplah untuk menyambut kembalinya murid pengadilan istanaku dengan penuh kemenangan. Itu tuannya. Ketika Namong Yukin menjawab dengan tenang, dia hanya khawatir tentang keselamatan Tan Yun. Adapun adik perempuan Namong Ruksue, dia tidak khawatir, karena dia tahu bahwa tidak peduli itu adalah murid Senhun Siamong, Xianzong abadi atau murid percobaan Huang Fu Sengzong, dia tidak akan mempermalukan saudara perempuannya. 1 jam dihabiskan dengan penampilan berbeda setiap orang. Tiba-tiba, ada gelombang fluktuasi di terowongan ruang waktu di atas platform menaik. Ini adalah tanda bahwa seseorang akan keluar. Tuan Istana, murid istanaku akan kembali. Master Sekte, murid-muridku akan kembali. Petik 2 petik 2. Di lantai atas, para tetua dari Istana Abadi dan Sekte Abadi-Abadi dengan senang hati mengatakannya kepada Sugeyu dan Ruyan Wuji. Di sisi lain, di pavilion lain, Tante Xuanzong, Sen Subing, dan Sen Suzhen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, warna harapan melampaui kata-kata. Ruang terowongan ruang waktu berfluktuasi. Di mata semua orang, sosok ungu muncul dari terowongan ruang waktu, dan segera berubah menjadi pemuda berjubah ungu di platform kenaikan. Saat pemuda berjubah ungu itu bergerak melalui terowongan ruang dan waktu, rambut hitamnya terbentang, menutupi wajahnya dan tidak dapat melihat wajahnya, tetapi kata, Huang Fu, tersulam di dada kiri jubah ungunya, dan di bawah jubah ungu, kata, disulam dengan kata-kata, awan beku, yang mengambang di lembah halus, itu sangat menarik. Jelas dia adalah Huang Fu Sengzong, seorang murid yang berjasa. Pria muda berjubah ungu menutupi rambutnya yang panjang menutupi pipinya, memperlihatkan wajah tampan. Pemuda berjubah ungu itu mengepalkan tangannya, membungkuk ke arah Tante Xuanzong dan Sen Subing di pavilion, dan berkata dengan suara keras, murid Tan Yun, saya telah melihat tuan dan kepala suku. Hahaha. Tante Xuanzong tertawa keras, bagus, bagus, bagus. Melihat kembalinya Tan Yun, kegembiraan Sen Subing bergetar dan matanya memerah. Apa? Sugeyu dan Ruyan Wuji, Huoran bangkit, menatap Tan Yun dengan mantap, dan mau tak mau berkata, kamu belum mati. Tan Yun menghadapi mereka berdua, mengepalkan tinjunya dan berkata, maaf, junior telah mengecewakan kedua senior itu lagi. Sugeyu dan Ruyan Wuji memiliki firasat buruk secara spontan. Terutama Ruyan Wuji, menatap Tan Yun dengan ngeri, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa yang telah kamu lakukan pada putraku. Ruyan yang berdaulat, jangan khawatir. Tan Yun berkata dengan senyum tipis, jika generasi muda ingin membunuh putramu, dia tidak akan dilepaskan di tanah abadi lebih dari 9 tahun yang lalu. Malam ini, generasi muda akan mencoba hal yang sama di medan perang para dewa. Aku menyelamatkan nyawanya lagi. Setelah itu, Tan Yun Yuguang menemukan ada tatapan yang mengawasinya. Dia perlahan melihat ke belakang, tetapi dia melihat Namong Yukin dalam gaun merah muda, memperhatikan sentuhan kelembutan di matanya yang indah, dan dia kembali normal. Tan Yun memandang Namong Yukin, dan ada rasa sakit yang menggelitik di hatinya. Dia memunggungi Sugeyu di lantai atas, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Dari bibirnya, dia bisa tahu bahwa Tan Yun menelan 3 kata, kamu pergi. Ada terlalu banyak kasih sayang dalam 3 kata ini. Tiba-tiba, air mata memenuhi mata indah Namong Yukin. Berdengung. Pada saat ini, terowongan ruang waktu berkedip di langit, dan segera, seorang murid bernama Huang Fu Sengzong menyapu terowongan ruang waktu dan muncul di belakang Tan Yun. Sesaat kemudian, garis layanan berjasa dan Tuoba Yingying termasuk 1487 orang. Ada 761 orang yang dipimpin oleh Tian Xiang. Ada 524 orang di barisan jiwa binatang yang dipimpin oleh Su Ruolin. Ada 311 orang di pembuluh darah Feng Lei dan 129 orang di Fumai dipimpin oleh Huang Fu Tingfeng. Ada 3212 murid Wumai. Aku akan menunggu murid-muridku, dan mengetuk untuk melihat raja. Kecuali Tan Yun, Mu Menggu, Zhong Wu Xiao, dan Huang Fuyu, murid-murid lainnya mengetuk bersama-sama. Mereka berempat telah lama diberikan oleh Tante Xuanzong hak istimewa untuk melihat siapapun tanpa hak istimewa untuk berlutut. Karena itu, keempatnya secara alami tidak perlu berlutut.
Ketika Tantai Xuanzong melihat putrinya Tantai Xianer kembali dengan selamat, dia tertawa keras dan berkata, "Oke. Bagus sekali, 5.000 murid percobaan, 3.212 orang kembali hidup-hidup, raja ini sangat senang." Pada saat ini, Tantai Xuanzong melihat pemandangan di mana para murid dari 5 jiwa, jiwa suci, instrumen, formasi, dan alkimia tidak kembali, yang telah lama dia duga. Sebelum persidangan, pada saat 5 murid Meridian ini memutuskan untuk tidak mengikuti persidangan Tan Yun, Tantai Xuanzong berharap bahwa mereka tidak akan dapat meninggalkan medan perang para dewa hidup-hidup untuk diadili. Di paviliun, Shen Subing tiba-tiba menemukan sesuatu. Kebohongannya menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di samping Tan Yun dengan niat membunuh, menatap Tuoba Yingying. Sebagai pemimpin lini pelayanan berjasa, Shen Subing secara alami mengingat penampilan semua murid yang berpartisipasi dalam persidangan. Pada saat ini, dia memutuskan bahwa Tuoba Yingying bukanlah murid dari meritokrasinya sendiri. Reaksi pertamanya adalah Tuoba Yingying menyamar sebagai murid Istana Abadi Jiwa, atau Istana Abadi-Abadi. Melihat ini, Tan Yun buru-buru membungkuk dan berkata, "Kepala, jika saudara perempuan saya menyinggung Anda, maafkan saya." Mendengar ini, Shen Subing mendengar dari suara Tan Yun bahwa Tuoba Yingying adalah miliknya. Shen Subing segera tersenyum, maju selangkah, dan menepuk pundak Tuoba Yingying. "Jangan gugup, kepala suku ini tidak mengincarmu," tapi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Selanjutnya, Shen Subing bergegas ke paviliun di udara. Pada saat ini, Suge Yu menemukan bahwa sampai sekarang, tidak satu pun dari 3.000 murid Istana Abadi telah kembali. Wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat dan benar-benar berantakan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Tidak. Murid-murid Istana Abadiku pasti masih kembali." Dalam perjalanan, di sisi lain, Ruyan Wuji tidak bisa lagi mengurus yang lain. Dia menatap lurus ke terowongan waktu, berharap putranya akan kembali hidup-hidup. Namun, seiring berjalannya waktu 1 menit dan 1 detik, Ruyan Chen masih tidak muncul ketika setengah jam tersisa sebelum terowongan waktu ditutup. Dia menatap Tan Yun dengan wajah terdistorsi, dan berteriak, "Tan Yun, di mana anakku?" Tan Yun Jian mengerutkan kening. "Senior, junior ini dianggap sebagai percobaan medan perang para dewa, dan telah menyelamatkan Ruyan Chen 3 kali sebelum dan sesudahnya. Apakah Anda hanya meneriaki dermawan putra Anda seperti ini?" Kata-kata samar Tan Yun membuat Ruyan Wuji merasa malu. Lusinan tetua di Sekte Peri Abadi di paviliun juga merasakan wajah lama mereka panas. Menurut pendapat mereka, Tuan Muda adalah orang yang akan menggantikan raja di masa depan, tetapi dibebaskan setelah diinjak-injak oleh martabat musuh berkali-kali. Mereka merasa tumpul, dan jika diteruskan, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan di benua hukuman surgawi. "Tan Yun, kamu..." Sebelum suara frustrasi Ruyan jatuh, suara menyedihkan datang dari terowongan ruang waktu, dan kemudian sosok berlumuran darah jatuh dari terowongan ruang waktu menuju langit. "Cener!" seru Ruyan Wuji. Setelah terbang menuruni Yulou dan memeluk Ruyan Chen, saat dia terbang dengan mantap di ascending platform, dia mengeluarkan suara putus asa. "Cener, beritahu ayah, siapa yang melakukannya? Siapa yang menyakitimu seperti ini?" Mata Ruyan Wuji pecah. Karena Ruyan Chen di lengannya telah kehilangan kedua kaki dan lengan kirinya, lengan kanan Ruyan Chen benar-benar menahan kaki dan lengan yang patah. "Ayah!" Ruyan Chen tersedak. Tan Yun mengendalikan Tuoba Meng, biarkan Tuoba Meng menyelinap menyerang anak itu, dan memotong kaki anak itu. Kemudian, Tan Yun menginjak dan mematahkan lengan kiri anak itu sebelum melepaskannya. "Baik." Ruyan Wuji memeluk Ruyan Chen, berbalik dan meraung pada Tan Yun. "Tan Yun, suatu hari Master Sekte ini akan membunuhmu sendiri." Mendengar ini, Tan Yun mengangkat bahu dan tersenyum. Ruyan Wuji tidak bisa mengurusnya lagi, dan menyia-nyiakan lidahnya dengan Tan Yun. Dia buru-buru berkata, "Anakku, di mana murid-murid kita dari Sekte Abadi-Abadi dan murid-murid Istana Abadi?" Begitu kata-kata ini keluar, para murid, tetua, kepala istana, dan tetua Sekte Abadi-Abadi semua memandang Ruyan Chen. Hal yang sama berlaku untuk Tantai Xuanzong, Shen Subing, dan Shen Suzhen. Karena semua orang tahu bahwa jawaban Ruyan Chen akan menjadi hasil akhir dari uji coba ini di medan perang para dewa. Di bawah tatapan semua orang, Ruyan Chen berkata dengan wajah pucat dan air mata, "Ayah. Kecuali anak itu, semua murid Xianzong abadi kita yang lain sudah mati."
Apa yang kau bicarakan? Wajah tua Ruyan Wuji ditutupi dengan air mata berlumpur. Hasil ini mengejutkannya. Wow, Suge-yu terbang di samping Ruyan Chen di udara, dan mendesak, di mana 3.000 murid di Istana Abadi. Kata-kata Ruyan Chen selanjutnya membuat Suge-yu seperti sambaran petir. Suge senior, semua murid istanamu dibunuh oleh Tan Yun dan yang lainnya. Ruyan Chen meraung. Engah. Suge-yu berpegangan pada bagian atas tubuhnya, dengan cemas menyerang jantungnya, mengeluarkan seteguk darah, dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Mustahil, tidak mungkin. Murid istanaku, bagaimana semua bisa mati? Pikiran Suge-yu berdengung, jika bukan karena Tante Xuanzong, jika tidak, dia akan segera bertanya kepada Ruyan Chen, 5.000 murid Shenhun Xiangong dan Eternal Xianzong, termasuk laba-laba darah Xuanlei, Xuanyu Lei Mao, bagaimana mungkin emas api kilin terlindung? Pada saat ini, kerumunan jutaan murid dari Istana Shenhun Xian penuh dengan tangisan, karena di antara 3.000 murid yang berpartisipasi dalam persidangan, ada Tao, kerabat, dan teman mereka. Teriakan kesedihan menelan platform kenaikan besar seperti air pasang. Tidak, setelah Suge-yu berteriak karena kesedihan, dia memandang Ruyan Chen, beritahu Raja Istana ini, apakah Huang Fu Shengzong melanggar aturan persidangan dan memasuki medan perang para dewa dengan binatang roh. Ruyan Chen memikirkan sumpah yang telah dia buat, dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tidak, kata Suge-yu, lalu menyemburkan 3 suap darah lagi, dan langsung pingsan ke tanah. Tuan Istana, ratusan tetua dari Istana Jiwa Abadi di lantai atas terbang menuju Suge-yu dengan kaget. Pada saat ini, Tante Xuanzong mengorbankan perahu roh dan berkata kepada Tan Yun dan yang lainnya, kembali ke Song. Itu Master Sekte. Semua murid naik perahu roh bersama Shen Subing dan Shen Suzhen satu demi satu. Hanya Tan Yun yang masih berdiri di Ascension Platform, tiba-tiba melihat kembali ke Namong Yukin. Namong Yukin menarik napas dalam-dalam, melihat perahu roh di Namong Ruksue, dan berteriak, saudari, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Namong menuruni perahu roh seperti salju, dan muncul di samping Namong Yukin dengan rambut putih. Kakak, ada apa? Namong Yukin meletakkan catatan terlipat dengan tangan kanannya ke tangan Namong Ruksue, dan berkata, bantu adikku ke Tan Yun. Jangan tunjukkan catatan itu kepada siapapun, dan kamu tidak boleh membacanya. Ya, Namong Ruksue mengangguk dan berkata, kakak, kalau begitu aku pergi, kamu jaga dirimu sendiri. Kamu juga. Namong Yukin memegang Namong Ruksue di tangannya. Setelah waktu yang lama, kedua saudari itu dengan enggan berpisah, dan Namong naik perahu roh seperti salju. Namong Yukin memandang Tan Yun dan diam-diam menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia melirik Namong Ruksue. Tan Yun mengerti bahwa Namong Ruksue memiliki sesuatu yang ingin Yukin katakan padanya. Pada saat ini, Namong Yukin memandang Tan Yun dan yang lainnya dengan wajah dingin, menghadap para tetua ketiga, tidak diragukan lagi berkata, tetua ketiga, usir mereka yang tidak diterima di istanaku. Itu orang suci. Setelah menghormati ketiga tetua, dia mengendarai perahu roh ke udara dan menatap Tante Xuanzong dengan dingin, ayo pergi. Tante Xuanzong mengerutkan kening, membawa Tan Yun dan orang-orang lain dari Sekte Suci Huangfu, dan pergi bersama 3 tetua. 2 jam kemudian, Tante Xuanzong mengendarai perahu roh, melaju keluar dari alam misterius jiwa, naik ke langit biru, dan melaju menuju langit di tengah pegunungan. Kakak Tan, ikut aku. Setelah Namong Ruksue meninggalkan kalimat, dia memasuki ruang pelatihan. Tan Yun tersenyum pada Mu Mengki dan yang lainnya, lalu datang ke ruang latihan. Kakakku memintaku untuk memberikannya padamu. Setelah Namong Ruksue menyerahkan catatan terlipat kepada Tan Yun, dia tampak seperti tidak ingin mengatakan apa-apa. Tetapi pada akhirnya, dia meninggalkan ruang pelatihan tanpa bertanya apa-apa. Setelah Tan Yun membuka catatan itu, dia melihat sebaris tulisan tangan di atasnya, menungguku di Huang Fu Shengzong, aku akan menemukanmu secepat mungkin. Ketika Tan Yun menutup catatan itu dengan penuh kasih sayang, suara Shen Subing datang dari luar, Tan Yun, Tuan sedang mencarimu. Murid itu akan pergi sekarang. Tan Yun menyimpan catatan itu, melangkah keluar dari ruang latihan, dan memasuki ruang latihan Xuanzong Tante bersama Shen Subing dan Shen Suzhen. Setelah Tan Yun memberi hormat kepada Tante Xuanzong membuka pintu dan berkata, Tan Yun, saudara perempuanmu bukan murid Huang Fu Shengzong kami, siapa dia?
Tan Yun membungkuk dan berkata, kembalilah ke Sekte Guru. Dia adalah murid Tuoba Meng dari Sekte Abadi-Abadi. Dia adalah sepupu dari murid yang jauh. Murid itu tidak mengenalinya sebelumnya, dan dia hanya mengenalinya ketika dia mencoba di medan perang para dewa. Oh, itu masalahnya. Tante Xuanzong mengangguk dan berkata, apakah Anda berencana untuk membiarkan dia tinggal di sekte saya di masa depan? Ya, Guru Sekte. Tan Yun dengan hormat berkata, Ying Ying membunuh ribuan murid di istana Shen Hunxian sendirian selama persidangannya. Dia sangat berbakat, dan saya tidak berpikir dia akan mengecewakan Anda di masa depan. Karena kamu sudah mengatakannya, Master Sekte setuju. Tante Xuanzong Hua berkata sambil tersenyum, ya, kamu bisa mundur untuk saat ini. Tan Yun tidak mundur, tetapi dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan Sekte, muridnya memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Mengatakan, Tante Xuanzong berkata, itu adalah Master Sekte. Tan Yun dengan hormat berkata, pada saat ini ketika para dewa mencoba di medan perang, jiwa-jiwa istana abadi dan sekte abadi-abadi malu dan tidak tahu malu. Setelah itu, Tan Yun memberitahu Tante Xuanzong tentang laba-laba darah Xuan Lei, kucing Xuan Yue Lei, dan kilin api emas. Tante Xuanzong marah pertama, dan kemudian belajar dari Tan Yun bahwa Tan Yun juga memiliki binatang roh, yang menyelamatkan hidup semua orang. Sekte Guru, para murid tidak tahu apakah harus mengatakan sesuatu atau tidak. Tan Yun berkata sambil berpikir. Tapi itu tidak masalah. Tante Xuanzong menekan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam. Tan Yun berkata dengan jujur, Master Sekte, dari persidangan ini di medan perang para dewa, kita dapat melihat bahwa mulai sekarang, Huang Fu Shengzong kita masih tidak perlu berpartisipasi dalam persidangan tanah abadi dan medan perang para dewa. Petik 2. Ya, Tante Xuanzong berkata dengan cemas, ini benar-benar tidak perlu. Istana Keabadian Jiwa dan Sekte Abadi-Abadi sekarang bahkan dapat melanggar aturan persidangan. Jelas, jarak antara sekte kami sama dengan Istana Keabadian Jiwa dan Sekte Abadi-Abadi, pertempuran yang menentukan tidak jauh. Pada waktu bersamaan, Istana Shen Hunxian, Istana VIP. Suge Yu bangun dari kursi batu giok dan memandang sesepuh Istana Abadi di aula utama, dan berkata, Tuan Istana dan Tuan Ruyan memiliki sesuatu untuk didiskusikan, silakan mundur. Setelah itu, Suge Yu memandang Namong Yukin dan berkata, Kiner, kamu juga mundur. Menguasai. Namong Yukin berkata dengan ekspresi sedih, Tuyer baru-baru ini merasa tertekan dan tak tertahankan. Mungkin dia melangkah ke alam jiwa ilahi dapat menekan penyakit jantung, dan dia siap untuk mundur selanjutnya. Oke, pergi, Suge Yu berkata dengan ramah. Setelah Namong Yukin dan para tetua meninggalkan istana VIP, mereka menginjak pedang terbang dan terbang ke arah gunung peri budidayanya. Di istana VIP, Ruyan Wuji melambaikan tangannya ke puluhan tetua Xianzong abadi dan memberi isyarat kepada para tetua untuk mundur. Suge Yu bertanya, bagaimana luka Cener? Ruyan Wuji membuat senyum yang kuat dan berkata, ketika kamu dalam keadaan koma sekarang, aku telah menempelkan kaki dan lengan kiri Cener. Cener tidak akan pulih sampai setengah tahun. Ya, Suge Yu mengangguk dan berkata, bisakah Anda bertanya kepada Guo Cener, bagaimana kilin api emas, laba-laba darah Xuan Lei, dan kucing Xuan Yue Lei mati? Aku sudah bertanya. Ruyan Wuji berkata, Cener mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana laba-laba darah Xuan Lei, dan kucing Xuan Yue Lei mati. Dia hanya tahu bahwa api emas kilin mungkin telah menyentuh larangan menara suci iblis, apakah ditekan oleh Demon Suppression Tower dan mati. Ruyan Wuji tidak tahu bahwa semua ini dibuat oleh Ruyan Chen dalam rangka pengambilan sumpah. Oh, Suge Yu menghela nafas, dengan nada sedih, dalam persidangan ini, penguasa istana berpikir bahwa dia dapat membunuh murid-murid Huang Fu Shengzong, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa masih ada kesalahan. Tuan istana Suge tidak perlu terlalu sedih. Mata keruh Ruyan dipenuhi dengan niat membunuh Shen Han, Huang Fu Shengzong akan dihancurkan oleh upaya bersama kita cepat atau lambat, Tante Xuanzong tidak akan lama bangga padanya. Ya, Suge Yu mengangguk setuju. Ruyan Wuji mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Istana Suge, apa yang Anda katakan sebelumnya, setelah persidangan selesai, Anda akan pergi ke dinasti Suci Namong dengan raja Anda untuk melamar anjing itu. Bisakah Anda memberitahu saya? Tentu saja itu penting.
Ketika Sugeyu menjawab, suara hormat dari tiga ketua datang dari luar aula VIP. Tuan Istana, ada senior Xianzong abadi, saya ingin menemukan Tuan Sekte Ruyan dan Anda. Ah, ketika Sugeyu bingung, seorang pria tua berambut putih berusia 90 tahun mendorong pintu lurus dan masuk. Ruyan Wuji tiba-tiba bangkit dan berlutut di depan pria tua itu. Wuji memberi hormat kepada Gao Su. Betul sekali, orang tua itu adalah leluhur agung Ruyan Wuji dan leluhur surgawi Ruyan Chen, yang bernama Ruyan Gaoxian. Wuji, bangun. Ruyan Gaoxian berkata ringan. Ini Gao Su. Setelah Ruyan Wuji bangkit, dia berdiri di belakang Ruyan Gaoxian dengan hormat. Sugeyu buru-buru bangkit, membungkuk dalam-dalam kepada Ruyan Gaoxian. Generasi muda telah melihat senior Ruyan, tetapi saya tidak tahu apakah generasi yang lebih tua akan datang. Jika saya sangat merindukanmu, saya harap para senior tidak terkejut. Tuan Istana Suge tidak perlu sopan. Ruyan Gaoxian tersenyum sedikit. Wuji mengirim seseorang untuk memberitahu lelaki tua itu setengah tahun yang lalu bahwa setelah persidangan medan perang para dewa, dia pergi ke dinasti suci Namong, untuk matahari malamku Ruyan Chen. Ke Namong The Holy Tuan mengusulkan pernikahan. Tidak, orang tua itu akan datang tanpa diundang hari ini. Saya tidak tahu Palace Master Suge, kapan kita akan berangkat? Sugeyu membungkuk sedikit dan berkata, senior, ayo pergi sekarang. Oke, Suge Palace Master berbicara dengan cepat. Ruyan Gaoxian berkata sambil tersenyum. Orang tua itu mendengarkan Wuji berkata, kali ini pergi ke dinasti suci Namong untuk melamar pernikahan. Anda juga akan membantu mendiang cucu saya bersyafaat, dan lelaki tua itu berterima kasih kepada Suge Palace Master terlebih dahulu. Petik 2. Sugeyu tersenyum dan berkata, istana saya dan Guizhong selalu memiliki hubungan yang baik, dan para junior telah melakukan yang terbaik. Ruyan mengangguk puas, dan berkata dengan santai, Wuji, apa hasil dari percobaan ini di medan perang para dewa? Ruyan Wuji menghela nafas dan berkata, Gao Su, sekte saya dan 5.000 murid Senhun Xiamong, hanya Chener yang selamat, dan murid-murid lainnya dibunuh oleh murid-murid Huangfu Shengzong. Apa? Tidak masuk akal. Mata berlumpur Ruyan Gaoxian. Permusuhan mengamuk. Wuji, mari kita meluncur di Eyeliner Huangfu Shengzong, dan periksa seberapa jauh budidaya lama dan antik dari Huangfu Shengzong telah mencapai. Dan kemudian, katakan padaku lagi, biarkan aku memikirkan kapan untuk menyerang Huangfu Shengzong. Biarkan Sun mengerti. Ruyan menundukkan matanya meledak dengan kegembiraan. Pada saat itu, jika kamu memiliki leluhur yang hebat, kamu akan mengambil tindakan dan menghancurkan sekte Kaisar Huangfu sudah dekat. Ya, Ruyan Gaoxian mengangguk dan berkata, namun, itu tidak boleh ceroboh. Barang antik lama yang ditenggelamkan oleh Huangfu Shengzong bukanlah barang umum. Kita tidak bisa masuk tanpa mengetahui kekuatan barang antik tua itu. Setelah itu, Ruyan Gaoxian menatap Sugeyu dan tersenyum ramah. Setelah pernikahan Yukin dan Chener diselesaikan, Lao Yu akan mengunjungi orang-orang tua di istanamu lagi dan berdiskusi bersama bagaimana cara menghancurkan Huangfu Shengzong. Oke, Sugeyu berkata setelah menjawab, senior, Anda dan penguasa Ruyan akan menunggu selama 1 jam. Perjalanan generasi muda ke dinasti suci Namong jauh dan perlu mengatur hal-hal di istana. Setelah Sugeyu pergi, Ruyan Wuji memerintahkan para tetua Xianzong abadi untuk kembali ke Xianzong abadi bersama Ruyan Chen. 1 jam kemudian, Sugeyu kembali ke istana VIP bersama Duan Changtian setelah mengatur urusan di istana. Ruyan Gaoxian memandang Sugeyu dan berkata, Tuan Istana Suge, di mana gadis Yukin itu? Mengapa tidak membiarkannya berjalan bersama kita? Para pendahulu tidak tahu sesuatu, Kiner tidak sehat dan sekarang mundur, kata Sugeyu. Oh, tidak ada. Ruyan Gaoxian mengangguk, kalau begitu ayo pergi. Setelah itu, Ruyan Gaoxian, Ruyan Wuji, Sugeyu, dan Duan Changtian meninggalkan alam rahasia jiwa bersama-sama dan mengendarai perahu roh menuju langit dan keluar dari pegunungan. Malam tiba, ketika Namong Yukin menginjak pedang terbang dan terbang keluar dari istana Gunung Abadi, dia kebetulan bertemu dengan 3 sesepuh yang terbang di langit dan mendarat di puncak. Wanita suci, kemana kamu akan pergi? Kata 3 tetua dengan hormat. Namong Yukin berkata pelan, saya ingin pergi ke Fangcheng untuk membeli obat untuk retret. Oh. Setelah ketiga tetua menjawab, dia menyerahkan cincin Qiankun kepada Namong Yukin, dan menasihati, Saint Maiden, sebelum Raja Istana pergi,
biarkan bawahan Anda memberi Anda cincin Qiankun, yang berisi batu roh, mengatakan apapun yang ingin Anda beli, membelinya. Setelah Namong Yukin menerima cincin Qiankun, dia mengangkat alisnya, kemana tuanku pergi? Gadis suci, Raja Istana tidak mengatakannya sebelum dia pergi. Penatua ketiga berkata, seharusnya ke Sekte Abadi-Abadi, tetapi Tuan Istana mengatakan bahwa mungkin perlu lebih dari 2 tahun untuk kembali. Mendengar ini, ada kilatan kegembiraan di mata indah Namong Yukin di bawah sinar bulan. Ya, begitu, kamu bisa mundur. Ya, bawahannya sudah pensiun. Setelah tetua ketiga pergi dan pergi, Namong Yukin berkata sambil tersenyum, lebih dari 2 tahun, cukup waktu bagiku untuk menemani Tan Yun pulang, dan kemudian kembali. Setelah mengambil keputusan, dia mengorbankan perahu roh, tidak mengemudi menuju Fang Cheng, tetapi berlari menuju pintu keluar alam jiwa misterius. Keesokan harinya, ketika langit sangat cerah, Namong Yukin mengusir perahu roh dari misteri jiwa, dan kemudian membuka tas binatang roh, seberkas cahaya putih keluar dari tas binatang roh, dan berubah menjadi putih, monster di langit. Tingginya 100 kaki, dengan kepala harimau, tubuh singa, dan ekor naga. Seluruh tubuh ditutupi dengan rambut panjang putih dan seperti salju. Dengan sayapnya yang terentang, diameternya mencapai 200 kaki. Itu terlihat seperti binatang suci Liger di tahap awal tier 4. Binatang ini adalah hadiah yang diberikan oleh Dewa Suci Namong pada hari ulang tahunnya 3 tahun lalu. Wow, Namong Yukin menjarah bagian belakang Liger dan binatang suci, dan setelah menyingkirkan perahu roh dari cincin alam semesta, dia mengeluarkan topi putih untuk menghalangi mengintip indera spiritual, dan tersenyum dan berkata, Xiaobai, dengan kecepatan tercepat Anda, terbang menuju tengah pegunungan. Xiaobai patuhi perintahmu. Dari mulut binatang suci Liger, ada nada tengah kekanak-kanakan, dan segera, seperti kilat putih, membawa Namong Yukin dan menghilang ke lautan awan yang luas. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian, Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh dan kembali ke gerbang abadi Huang Fusengzong, dan memanggil 9 kepala dan murid lainnya ke dojo berjasa dari garis berjasa Xianmen. Senja, Tao Jiwa Suci Abadi, Tao Jiwa Binatang, Tao Jiwa Kuno, Tao Fenglei, Kepala dan Mai Tang Xinying, dan 9 kepala, dan Shen Subing, memimpin murid-murid dari semua nadi, berdiri dengan hormat di dojo Meritorious, menatap platform berjasa No. 1 Tantai Xuanzong. Berdiri di belakang Tantai Xuanzong, Tan Yun dan murid lain yang berpartisipasi dalam uji coba berjumlah 3.212. Pada saat ini, 10 kepala suku Xianmen, beberapa orang suka dan beberapa sedih. Yang paling menyedihkan dan paling mengecewakan adalah Tang Xinying, kepala dan Mai dan kepala formasi. Tang Xinying menemukan bahwa murid dan Mai-nya tidak pernah selamat, dan begitu pula kepala formasi. Kedua, yang menyedihkan adalah pemimpin jiwa suci, pemimpin jiwa instrumen, dan pemimpin 5 jiwa. Karena jiwa suci kepala menemukan bahwa hanya Kesinyi di garis jiwa suci yang kembali hidup. Kepala Kimai menemukan bahwa hanya Gongsun Ruoxi dan Zhongwu Xiao yang kembali hidup-hidup. Namun, dia dan Murong Sishi sangat bingung adalah bahwa Zhongwu Xiao jelas tidak berpartisipasi dalam persidangan. Mengapa dia mengikuti Tuan dan kembali dari medan perang, para dewa? Di sisi lain, Kepala 5 jiwa menatap Sue Ziyan, dia ingat dengan jelas bahwa Sue Ziyan tidak berpartisipasi dalam persidangan, jadi bagaimana dia bisa kembali dari medan perang para dewa? Hal yang paling membahagiakan adalah Shen Subing, kepala dari jiwa binatang, dan kepala dari jiwa kuno. 1485 orang kembali hidup-hidup karena jasa mereka. Pada saat ini, Sue Ziyan dan Zhongwu Xiao telah memudar dari kostum layanan berjasa, dan mengenakan kostum 5 jiwa dan nadi. Dan kepala jiwa binatang melihat putrinya Zuru Olin, memimpin 523 murid jiwa binatang kembali hidup-hidup, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Dan kepala jiwa kuno, menyaksikan kekasihnya Tian Xiang memimpin 760 murid jiwa kuno kembali, dia sangat senang. Petik 2, Kepala Feng Lei melihat 311 murid dari barisan Feng Lei kembali, dia cukup bersemangat. Kepala Fumai memandang Huang Futing Feng memimpin 128 orang kembali, dengan bangga di wajahnya. Tantai Xuanzong melihat ekspresi para pemimpin utama, dan berkata dengan sungguh-sungguh, selanjutnya, Master Sekte ini memiliki 3 hal untuk diumumkan. Pertama, 5 jiwa, 1 saluran, jiwa suci, instrumen, formasi, dan pil. Murid percobaan ini semuanya telah dikorbankan,
dan beberapa hanya 1 orang yang tersisa. Ini bukan disebabkan oleh kanibalisme dari 10 saluran kami. Ya, orang yang membunuh mereka adalah murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Senhun. Hal kedua, sekte ini terutama berfokus pada memuji Tan Yun, putra bijak yang berjasa. Kecuali Sen Subing, 9 kepala dan 9 murid nadi bingung. Selanjutnya, kata-kata Tan Tai Xuanzong sangat mengejutkan hati semua orang. Ketika Tan Tai Xuanzong menyebut Tan Yun, matanya dipenuhi dengan warna persetujuan yang kuat, dan suara keras bergema melalui meritokrasi. Selama persidangan di medan perang para dewa ini, hanya sejumlah kecil orang yang terbunuh karena para murid dari garis berjasa, jiwa kuno, jiwa binatang, angin dan guntur, dan rune, karena mereka mematuhi perintah Tan Yun, perintah. Tan Yun memimpin 3.211 murid 5 meridian, tidak hanya kembali hidup-hidup, tetapi juga memimpin murid 5 meridian ini untuk membantai ke-3.000 murid percobaan di Istana Keabadian Jiwa, dan tidak ada dari mereka yang selamat. Dan untuk 2.000 murid Sekte Abadi-Abadi, hanya Tuan Muda Ruyan Chen yang selamat, tapi Tan Yun lah yang tidak membunuh Ruyan Chen demi situasi keseluruhan. Itu juga berarti bahwa muridku dalam persidangan, di bawah kepemimpinan Tan Yun, telah mencapai rekor yang tak tertandingi. Mendengar ini, para murid dari garis berjasa mendidih. Ya Tuhan, kakak kami benar-benar luar biasa. Bukankah kakak berpartisipasi dalam 2 percobaan tanah abadi ketika dia berada di pintu dalam? Untuk pertama kalinya, di bawah kepemimpinan kakak, hanya Nangong Yukin dan Ruyan Chen yang selamat. Dalam percobaan kedua di tanah abadi, Saudara Tan bahkan membunuh semua murid Istana Abadi Jiwa dan Sekte Abadi-Abadi. 2 cobaan di tanah abadi ini dan cobaan di medan perang para dewa sudah cukup untuk membuktikan bahwa Saudara Tan memiliki kepemimpinan yang sangat baik. Ya, kakak laki-laki kita benar-benar luar biasa. Hehe, orang-orang sangat mengaguminya, mereka sangat menyukainya. Apa yang harus saya lakukan? Hah? Aku masih menyukainya. Ya, saya pikir keluarga putri saya menyukai kakak laki-laki sebagaimana mestinya, dan Anda adalah pria yang menyukai kakak laki-laki. Apakah Anda salah? Kemudian terdengar deru tawa dari para murid dari barisan yang berjasa. Ketika para murid garis meritorius tertawa, sebagian besar murid 9 garis lainnya memandang Tan Yun dan mengagumi mereka tanpa henti. Hanya beberapa murid yang iri dan cemburu. Ketika 2 juta murid di antara hadirin sedang memikirkan satu sama lain, 9 kepala suku kecuali Sen Subing memandang Tan Yun dengan ekspresi berbeda. Jiwa Suci Tao, 5 jiwa, kepala nadi, dan kepala formasi, memikirkan pembunuhan Tan Yun terhadap jenius dalam nadinya dalam perbandingan 10 saluran, dapat dikatakan membenci Tan Yun. Tang Xinying menatap Tan Yun, dan ada suara di hati Fang yang berseru, Tan Yun adalah penjahat yang langka. Tidak peduli berapa banyak yang dibayar sang putri, dia akan dimasukkan dalam dinasti suci Tangsun. Pada saat ini, saya telah memutuskan untuk setia kepada Taois jiwa binatang Xuanzong. Melihat Tan Yun, semakin aku melihatnya, semakin aku menyukainya, dan dia diam-diam berkata, Tan Yun, putra ini, masa depan tidak terbatas. Putriku Ruolin berbakat dan cantik. Tidak jauh lebih buruk daripada Mu Mengging dan Zhong Wu Xiao. Jika Ruolin bisa menjadi pasangan Tan Yun, bukankah itu hal yang indah? Jiwa kuno tahu memandang Tan Yun, dan dia yakin, Master Sekte ingin mengkultivasi putra Tan Yun ini dengan segenap kekuatannya. Muridku Tian Xiang adalah yang terkuat pertama dalam jiwa kuno keluarga abadi, dan jumlahnya 1 kecantikan. Jika dia bisa mengikuti Tan Yun ini akan menjadi berkah Xianger mulai sekarang. Petik 2. Ketika para pemimpin diam-diam berpikir, Tan Tai Xuanzong memandang Tan Yun, dan berkata dengan nada memaksa, Tan Yun, Anda harus dipuji, mari kita bicarakan, hadiah apa yang Anda inginkan, Master Sekte ini sangat ramah. Mendengar ini, Tan Yun membungkuk dan berkata terus terang, Tuan Sekte, Anda juga tahu bahwa Si Yao adalah tunangan muridnya, dan Si Yan adalah saudara ipar muridnya. Tetapi para murid memiliki kebencian yang mendalam terhadap Qi dan 5 jiwa dan 1 saluran. Para murid khawatir bahwa mereka berada di Qi dan 5 jiwa dan 1 saluran dan akan diingat. Oleh karena itu, para murid tidak menerima yang lain, imbalan. 1 baris jiwa, sembah 1 baris jasa. Tan Yun mengatakan ini, tentu saja Tan Tai Xuanzong dan dia berdiskusi dalam perjalanan kembali ke Huang Fu Sengsong.
Begitu dia mengatakan ini, Taois 5 jiwa mengerutkan kening dan tidak mengatakan sepatah kata pun, karena di dalam hatinya, dia tahu bahwa Master Sekte pasti akan setuju. Melompat keluar saat ini pasti akan membuat marah Master Sekte. Tapi Murong Sishi berbeda, karena dia ingin menjodohkan Zhongwu Xiao dengan adik laki-lakinya dan menjadikan Xiao istri muda dari keluarga Murong. Dia dapat melihat betapa dia menghargai Xiao. Anda tahu, keluarga Murong adalah salah satu dari 6 suku kuno, dan setenar suku Tang dan Jin Tang Xingning. Berdebar, Murong Xisiang memandang Tantai Xuanzong dan berlutut dan dengan hormat berkata, "Suzerain, Xiao adalah satu-satunya murid bawahannya. Tolong jangan setujui permintaan Tan Yun, bawahan tidak ingin kehilangan Xiao." Tantai Xuanzong menatap Murong Sishi, berpikir bahwa Murong Sishi mungkin mata-mata dari kekuatan tertentu. Niat membunuh melintas di matanya, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu tuli?" Suzerain ini berkata, "Terlepas dari Tan Yun, Suzerain ini akan menyetujui permintaan apapun." "Apakah maksud Anda ingin raja ini menolak dan menyerah pada kata-kata Anda sendiri?" Murong Sishi sibuk bersujud, dan setelah pembunuhan di matanya, dia kembali normal, dengan gemetar, "Bawahan tidak berani. Karena saya tidak berani, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak." Tantai Xuanzong bersenandung dingin, lalu menatap Tan Yun dan berkata, "Tuan Sekte ini benar." "Murid, terima kasih Sekte Master." Tan Yun tersenyum tulus. Wow, pada saat ini, Zhongwu Xiao meraih layanan berjasa tertinggi. Setelah mendukung Murong Sishi, dia berlutut di depan Murong Sishi dengan air mata dan berkata dengan tulus, "Tuan, meskipun muridnya kehabisan darah, tetapi Anda masih Tuan Xiao. Kamu baik pada Tuer akan ingat, Tuer akan sering mengunjungimu." Air mata Murong Sishi menetes, dan setelah mendukung Zhongwu Xiao, dia memeluknya, tersedak dan berkata, "Ya, denganmu, guru sangat senang. Tapi guru benar-benar tidak menginginkanmu." "Tuan," muridnya juga tidak tahan. Zhongwu Xiao juga menangis. "Dengarkan kata-kata guru, bekerja keras untuk berkultivasi, dan biarkan semua orang tahu bahwa muridku Xiao akan selalu menjadi yang terbaik." Murong Sishi tersenyum dan meneteskan air mata, dan berkata, "Murid itu mengingat ajaran gurunya." Zhongwu Xiao sering mengangguk, dan kemudian dengan enggan berpisah dari Murong Sishi dan mengambil platform tinggi yang berjasa. Zhongwu Xiao dan Sue Zian saling melirik, berlutut di hadapan Shen Subing bersama-sama, dan berkata dengan keras, "Murid Xiao, Zian, lihat kepala suku." "Oke, cepat bangun." Shen Subing sangat gembira dan melangkah maju untuk membantu kedua gadis itu. Pada saat ini, Shen Subing memandang Tuoba Yingying, "Kamu juga harus berdoa." Tuoba Yingying terkejut. Ketika dia benar-benar tidak ingin berlutut, dia melihat Tan Yun mengangguk ke arahnya. Kemudian dia berlutut dan berkata, "Murid Yingying, lihat kepala suku." "Yah, bangun." Setelah Shen Subing membantu Tuoba Yingying, memegang tangan Tuoba Yingying, melihat murid yang bingung dari layanan jasanya, suara Tianlai terdengar, "Dia adalah sepupu Tan Yun, mulai hari ini adalah muridku yang berjasa." Setelah semua murid mendengar bahwa Tuoba Yingying adalah sepupu Tan Yun, mereka sedikit menghormati Tuoba Yingying. Malam tiba, 9 kepala memimpin para murid untuk pergi. Tantai Xuanzong memberitahu Shen Subing bahwa dia telah mengirim seseorang untuk membangun dan pergi setelah dia mengirim seseorang untuk membangun garis gerbang suci. Shen Subing melihat ke bawah pada lebih dari 10.000 murid yang melakukan perbuatan baik, dan berkata dengan harapan, "Selanjutnya, 3 hari kemudian, kepala ini akan membuka pagoda ruang waktu master." Pada saat itu, semua murid yang menyentuh penghalang jiwa ilahi realem akan memasuki retret. Murid patuh. Setelah semua murid menjawab, Tan Yun dengan hormat berkata, "Ketua, para murid ingin kembali ke kampung halaman mereka dalam beberapa waktu, jadi bisakah kita tidak mundur dulu?"